Horas Baligi Academy, ya kita sedikit mengupas lagi klaim-klaim dari TIFA ini, ya terutama keilmuan katanya anatomi morfologi, berikut juga dengan neuroscience behavior, dan terakhir tentang Bayesian, ya, Bayesian machine learning, ya, atau Bayesian statistik. Klaim dari TIFA ini mengatakan bahwa menggunakan Bayesian, ia mendapatkan ketidakcocokan sebesar 92% lebih antara foto di ijazah Pak Jokowi dengan foto ketika Pak Jokowi jadi presiden atau foto terkini. Nah, klaim ini adalah klaim yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sama sekali, mengingat latar belakang pendidikan Siva ini adalah kedokteran. Apalagi ketika di sidang CLS di Solo pada Februari 2026 ini, ia menjawab pertanyaan dari pihak jaksa atau UGM, ya. Dan jawabannya sangat mencengangkan bahwa ia menggunakan apa yang sudah ada, yaitu chatbot, ya, semacam model AI untuk chat, ya, seperti chat GPT dan lainnya gitu ya. Saya bingung, ya. Hal hal yang sama itu bisa dilakukan oleh bahkan anak-anak sekalipun. Dia tidak bisa menjelaskan fondasi matematika dari ilmu probabilitas dari Bayesian. Bagaimana model citra wajah itu harus dimodelkan, yang paling umum adalah model matematika Gaussian, ya, distribusi normal. Dia tidak menjelaskan itu, dan saya yakin dia tidak tahu bagaimana mendapatkan model Gaussian dari citra wajah. Jadi apa yang didapatkan dari chatbot yaitu langsung hasil akhir. Dia tidak tahu proses sama sekali bagaimana, ya, ilmu statistik Bayesian atau probabilitas Bayesian itu dipakai untuk mencocokkan dua citra wajah, ya. Apalagi Bayesian ini, ya, dalam mencocokkan citra wajah itu sangat dipengaruhi oleh pencahayaan, ekspresi wajah, sudut kamera dan lainnya, ya. Padahal yang menjadi standar sekarang pengenalan wajah adalah art face, karena dia meskipun angle-nya bervariasi, posenya bervariasi, terus ekspresinya bervariasi, dia tetap handal gitu loh, karena dia mendapatkan mengekstraksi fitur itu menjadi sebuah vektor berdimensi 512, ya gitu. Jadi dia lebih akurat, jauh lebih akurat daripada Bayesian. Apalagi, ya, orang yang mengatakan tidak punya fondasi matematika Bayesian machine learning, ya, yang sangat kompleks. Nah, apakah Tipa tahu bagaimana mendapatkan model matematika Gaussian, ya, untuk membentuk dari citra wajah itu, sehingga didapatkan model Gaussian semacam ini, lalu dibandingkan dengan model Gaussian citra wajah lainnya, itu kan dia tidak paham, ya. Jadi saya yakin tidak paham, apalagi kalau kita lihat probab apa persamaan eh, statistik dari Bayesian ini. Nah, ini dia. Nah, ini tidak pernah dijelaskan dia sama sekali. Misalnya probabilitas akhir didapatkan sama dengan probabilitas likelihood-nya, kemungkinannya, dikali dengan probabilitas prior atau sebelum, dibagi dengan evidence-nya atau margin, ya, evidence margin-nya.
berapa dan bagaimana dia mendapatkan nilai-nilai probabilitas ini, sehingga menyimpulkan bahwa foto di ijazah Pak Jokowi itu 92% lebih tidak cocok dengan wajah dari Pak Jokowi pada saat presiden maupun yang terkini. Inilah pembohongan publik, dan sekali lagi pembohongan publik. Dan di dalam nota pembelaannya, perlawanannya ya, atau eksepsi kemarin minggu lalu itu dia tidak bisa menjelaskan itu dan tidak menjadi argumentasi ilmiah maupun akademik dalam nota pembelaan tersebut. Ya, makanya selalu saya bilang ya kepada Bu Tifa, ya, kalau Anda bisa menjelaskan ini, ya persamaan ini, saya eh, akan membuktikan pada Anda bahwa Anda salah. Ya. Ini nilai-nilai probabilitas ini, keempat probabilitas ini, bagaimana Anda mendapatkan ini dari model Gaussian? Coba, bagaimana Anda mendapatkan nilai-nilai keempat probabilitas ini dalam Bayesian statistik atau probabilitas, sehingga Anda mendapatkan apa namanya ya ini 92% itu tidak sama, artinya PX-nya ya, P dalam kurung HM di conditional X itu berarti sekitar berapa? 100 dikurang 92%, berarti hanya 8% kecocokannya Anda dapatkan karena ketidakcocokan 92%. Bagaimana Anda mendapatkan probabilitas akhir itu dari konsep Bayesian mathematics ya, Bayesian statistik? Bagaimana Anda mendapatkan itu? Coba jelaskan secara lengkap keseluruhan proses tersebut. Dimulai dari bagaimana Anda mendapatkan model Gaussian dari dua citra tersebut. Jadi didapatkan dua model Gaussian, masing-masing satu untuk citra wajah. Bagaimana Anda mendapatkan itu? Distribusi Gaussian itu. Sehingga mendapatkan probabilitas dari tiap probabilitas ini. Ya. Ini. Bagaimana Anda mendapatkan nilai-nilai probabilitas ini dalam Bayesian? Itu. Jadi orang dikatakan penelitian ya harus lengkap prosesnya. Bukan hanya outputnya saja, bukan hanya dari chatbot, terus Anda merasa hebat. Ya, saya tanya nanti model Gaussian aja, Anda bengong, ya kan? Nggak tahu apa-apa, padahal proses awal dari probabilitas Bayesian adalah mendapatkan model Gaussian dari citra. Gitu loh, bagaimana Anda melakukannya itu? Dan itu dilakukan secara matematik. Kalau Anda bisa ya saya yakin Anda tidak bisa program bahasa pemrograman gitu loh. Anda hanya ya dari chatbot dapatkan nilai akhir. Jadi gimana bisa dipertanggungjawabkan itu? Makanya saya bilang ya sudahlah, minta maaf aja bahwa Anda salah. Kenapa sih? Ya, daripada Anda menanggung malu dan masuk penjara. Ya, karena semua statement Anda itu tidak bisa dipertanggungjawabkan ya, di persidangan, apalagi, dan Anda pasti menghindar itu. Apalagi terakhir ya, statement Anda 92% lebih tidak cocok, artinya apa? Probabilitas akhirnya hanya di bawah 0,2 atau di bawah 0,08 atau 8% saja probabilitas akhirnya atau match probability-nya. Dari mana dapatkan itu? Nilai-nilainya, nilai-nilai numeriknya mana? Atas model Gaussian dan nilai-nilai probabilitas itu. Itu. Jadi jangan bodohi publik lah. Ya. Jangan bodohi publik. Banyak orang yang belajar Bayesian di Indonesia ini, dan nanti akan dihadirkan ahli statistik, ahli matematika untuk melawan statement Anda yang tidak berbasis matematika tersebut. Udahlah, Anda tidak menggeluti bidang itu, ya. Anda hanya menggunakan chatbot,
tidak tahu proses secara menyeluruh bagaimana Bayesian machine learning atau Bayesian statistik itu dipakai dalam mencocokkan dua citra. Dan itu hasilnya juga tidak reliable, karena makanya saya bilang Bayesian itu tidak reliable di dalam pencocokan dua citra wajah, karena bergantung pada seperti saya bilang, tidak scalable karena bergantung pada pose, pada pencahayaan, pada ekspresi dan lainnya. Banyak faktor. Beda dengan pakai ArcFace, ya. Disitulah nanti Anda diuji apakah Anda melakukan manipulasi digital terhadap mengingat statement Anda yang 92% tidak cocok itu. Gitu loh, ya. Apakah Anda melakukan manipulasi digital dengan chatbot, ya, sehingga mendapatkan kesimpulan itu, memanipulasinya atau bagaimana? Ya itu nanti akan dibuktikan di persidangan. Kalau Anda minta maafkan, mungkin Pak Jokowi maafkan dan bisa dihukum ringan kan. Tapi kalau bebal, ya ya akan dilanjutkan dengan sampai ke vonis ya. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas, semangat.